Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir kembali menyapa Anda di program klinik kita. Dari saat sekarang hingga pukul 2 siang nanti kita akan berbincang tentang berbagai hal terkait masalah kesehatan. Bersama narasumber kita kali ini ada Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di tengah cuaca yang cukup panas akhir-akhir ini, semoga kita semua tetap bisa menjaga kesehatan, terhindar dari berbagai penyakit, begitu ya, dokter. Tapi memang untuk akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat ini ada beberapa penyakit yang kembali merebak, begitu ya. Ada misalnya demam berdarah, di pemberitaan juga ada rabies, ada sifilis, gitu ya, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, untuk itu siang hari ini kita juga akan membahas ya terkait berbagai penyakit itu, yaitu mengenal berbagai penyakit menular, gitu ya. Nah, tentu saja kita nanti akan mengundang pemirsa yang ada pertanyaan terkait penyakit menular. Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ya, dokter silahkan ini. Apa saja sebetulnya penyakit menular yang biasa dikeluhkan oleh pasien yang datang ini, dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa setia. Jadi memang belum lama ini ya, kalau kita berurusan setelah pandemi ya, juga status pandemi sudah dicabut oleh WHO, dan ternyata itu bukan suatu akhir dari masalah kesehatan di Indonesia di dunia ini, karena sebenarnya memang penyakit-penyakit infeksi, penyakit-penyakit menular itu senantiasa ada, senantiasa ada di antara kita, di tengah-tengah masyarakat selalu ada. Dan penyakit-penyakit tertentu itu hanya bergulir aja, siklusnya itu naik turun itu, jadi memang tidak akan ada selesainya kalau memang misalnya karena apa, keadaan lingkungan, kemudian kebersihan hidup dan faktor-faktor lain itu masih ada memang di lingkungan kita. Jadi memang sebenarnya tadi ya kita akan bahas sebenarnya penyakit menular itu apa, karena begini Mbak Ida, jadi di dalam keseharian saja ketika mungkin pasien itu datang ke kita itu, yang ketika berobat penyakit apapun, apalagi penyakit itu ada gejalanya kadang yang bikin kadang takut ya, misalnya itu ada kelainan-kelainan di kulit, ada keadaannya kok sangat mengenaskan, sangat kasihan gitu loh. Kadang mau tengok juga ada yang takut ketularan gitu loh. Ketika ada penyakit itu berarti salah satu yang sering ditanyakan oleh pasien itu, dok, itu tuh nular enggak, seperti itu, sehingga itu sangat apa mempengaruhi bagaimana sikap pasien nanti artinya wedi seperti itu. Jadi memang penyakit menular itu sendiri kalau dilihat dari definisi dari Permenkes itu adalah penyakit yang memang bisa ditularkan kepada manusia, yaitu ini yang bisa menular ini adalah penyakit yang memang namanya infeksi ya. Namanya infeksi itu penyakit memang ada kuman ya, ada kuman penyebabnya. Kuman itu bisa macam-macam Mbak Ida, bisa dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari jamur atau parasit. Parasit itu misalnya apa? Bisa cacing, bisa protozoa seperti itu ya. Itu juga tungau itu juga penyakit. Jadi memang banyak sekali penyakit. Jadi kalau dilihat dari definisi ini, memang ini banyak sekali di sekitar kita ya, banyak sekali di sekitar kita, dan memang kadang senantiasa mungkin suatu saat terabaikan, suatu saat mungkin tidak banyak muncul, terlupakan, suatu saat akan muncul lagi seperti itu. Seperti sekarang ini yang baru, kalau yang di daerah kita sendiri sekarang itu baru yang meruaknya itu DB, sehingga ketika panas sedikit aja takut, ini soalnya di tetangga saya DB dok, takut seperti itu. Jadi itu udah kemudian juga kalau yang di baru ini ya dianggap baru KLB di mungkin Nusa Tenggara Timur itu rabies, itu semua adalah penyakit menular ya. Hanya memang perlu diketahui bahwa penyakit menular itu untuk sampai pada manusia itu ada siklusnya ya Mbak Ida ya. Jadi memang ada banyak faktor ya, faktor yang
yang mempengaruhi bagaimana manusia itu bisa terinfeksi. Jadi memang ada rantai penularan. Rantai penularan pertama harus ada kumannya dulu. Kuman itu ya tadi yang saya sebutkan tadi, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, ya bisa parasit. Dan itu juga kadang masing-masing kuman, misalnya bakteri itu tidak semua nanti istilahnya punya kadang istilah keganasan yang sama, atau nanti tingkat penularannya juga beda-beda. Itu juga nanti mempengaruhi bagaimana tingkat penularannya itu. Juga perlu namanya tempat kuman itu untuk hidup dan berkembang biak. Lingkungannya mendukung apa tidak, seperti itu. Kemudian juga ada tempat keluar dan masuknya kuman itu. Misalnya manusia yang kemarin itu sering misalnya Mbak Aida yang sekarang baru contohnya itu DB ya. DB itu kumannya sendiri penyebabnya adalah virus. Ini yang kadang kalau banyak yang menyebabkan DB itu nyamuk. Ya. Jadi sebenarnya itu salah. Jadi kuman penyebabnya itu adalah virus ya, virus dengue itu. Nah, virus itu tumbuh berkembang memang di tubuh nyamuk ya, di tubuh nyamuk. Lah ketika nyamuk yang pembawa itu, yang dalam hal ini adalah nyamuk Aedes aegypti itu menggigit manusia, situlah akan terjadi penularan ya. Dan dalam hal ini untuk kasus DB ini penularannya adalah secara tidak langsung. Jadi penyakit menular itu manusia bisa tertular itu ada dua macam ya, ada dua macam. Jadi ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Secara langsung itu memang dari kontak, dari sumber penyakit itu langsung. Ya, misalnya penyakit-penyakit yang sering kita kemarin itu yang COVID, kemudian yang tifus, yang flu, campak, semua itu langsung mata juga langsung. Ya. Tapi kalau yang DB ini penularan yang indirect, yang tidak langsung, karena butuh vektor. Vektor itu perantara ya. Si nyamuk ini tadi ya. Selain DB bisa juga seperti malaria ya. Malaria juga bisa. Kalau ada lagi yang juga sering itu penyakit kaki gajah. Itu juga nyamuk ya perantaranya itu ya. Nyamuk juga. Itu sebenarnya penyebabnya seperti cacing. Itu masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian ini kalsium itu ya. Ini yang diserang apanya? Jadi ini yang diserang adalah kelenjar getah bening ya, pembuluh getah bening. Jadi ketika cacing itu berkembang biak banyak menyumbat aliran dari getah bening sehingga akan numpuk gitu ya. Jadinya cacingnya di dalam getah beningnya itu. Iya, di dalam gitu. Dan itu itu termasuk udah terlalu lanjut itu ya. Jadi itu juga penyakit yang menular juga. Jadi memang ini juga ada juga di masyarakat Indonesia juga ada kan, itu ada di Indonesia. Jadi ini harus kita ketahui bahwa ketika kuman itu masuk di tubuh manusia itu baik secara langsung tadi maupun tidak langsung, itulah nanti akan terjadi itu. Kalau untuk demam berdarah itu masuk dan keluarnya itu memang lewat darah. Jadi lewat nyamuk itu dari menggigit dari orang yang sakit, nanti menularkan juga lewat gigitan lagi. Menggigitnya itu sambil menyedot kan, memasukkan masukkan dengi ini. Ya, jadi memang dia dari orang sakit itu dia ngambil. Ngambil ya. Jadi yang ngambil virus yang darah yang ada di itu diambil, kemudian itu akan dimasukkan ke orang lain di dalam darahnya. Kemudian ketika yang kan menggigit lagi orang yang lain, situlah terjadi penularan. Seperti itu. Jadi ini yang menyebab sakitnya adalah virus tadi, bukan nyamuknya ya. Nyamuknya ya bikin sakitnya gatalnya aja ketika digigit gatal itu. Tapi untuk yang menganukan virusnya itu tadi, nanti virusnya akan lagi menyebabkan penyakit di tubuh manusia. Jadi inilah yang harus kita ketahui. Kalau untuk yang khusus DBD ini penjelasan dari berbagai informasi yang terdahulu itu kan nyamuk hanya menggigitnya di pagi hari ya dulu. Apakah sekarang juga masih sama? Jadi itu memang nyamuk itu memang macam-macam ya. Ini sebenarnya tidak hanya pagi hari, memang itu siang. Jadi memang siang pagi. Jadi memang istilahnya
kalau nyamuk-nyamuk yang biasa itu kan biasanya berkeliaran malam hari. Lah kalau untuk DBD ini memang siang hari, memang dari pagi sampai siang itu bisa. Dan ini memang bedanya kalau nyamuk-nyamuk itu kadang malah dia berkembangnya kan di peceren-peceren itu ya. Tapi kalau ini malah di air yang bersih, air yang menggenang. Jadi air yang menggenang tapi air bersih. Jadi misalnya kadang mungkin kita punya minum ini ya mungkin tidak tertutup, diam aja di sini, mungkin rumahnya kosong, ditinggal pergi berminggu-minggu ini itu bisa jadi kan ketika karena air yang bersih jernih yang kemudian ketika ada pot bunga ya pot bunga atau kadang kita cuma ada air sedikit untuk perangkat semut di bawah meja itu atau kadang ada mainan-mainan anak yang di halaman kemudian botol-botol yang terbuka gitu kemudian menampung air hujan ketika itu kemudian itulah yang kadang dipakai untuk sarang atau kita punya bak air kamar mandi tidak dikuras-kuras seperti itu. Jadi itu memang air yang menggenang dan airnya itu air jernih ya. Itulah yang biasa dibandingkan untuk untuk pembiakan dari nyamuk ini. Dan ini memang kalau untuk malam memang benar-benar tidak biasanya kalau malam tidak anukan. Memang itu kan hewan itu siklusnya masing-masing ya, ada hewan nokturnal, hewan malam, ada yang ini nyamuk Aedes ini yang siang tadi biasanya malah aktifnya itu siang itu. Dia kalau siang dia juga nyamuk dewasanya air tadi untuk beternaknya ya, dia berbeternak berkembang biak ya, berkembang biak dia bertelur kemudian telurnya akan menjadi larva. Jadi yang itu kalau orang Jawa bilang uket-uket itu ya larvalnya itu di air-air tadi. Tapi kalau dia udah nyamuk dewasa, nyamuk dewasa ini biasanya memang kadang mungkin sembunyinya di kolong-kolong meja, bahkan mungkin di gantungan-gantungan baju yang itu udah di tempat sembunyi-sembunyi, mungkin di balik korden. Ketika kita buka seperti itu. Jadi itu memang ada di rumah kita, ada di kita. Kadang mungkin di sekolah juga di bawah-bawah meja seperti itu. Jadi itulah tempat mereka nyamuk dewasanya, nyamuk dewasanya di situ kan. Baik, jadi memang hewan juga punya kebiasaan tersendiri dan tentunya kita juga harus tahu kebiasaan seperti apa. Itu karena untuk menghindarinya. Dengan mempelajari, mengetahui sifat-sifat dari vektornya, dari mana itu salah satu nanti bisa cara bagaimana kita untuk memutus rantai penularan. Bagaimana cara memutus rantai penularan? Di semua rantai bisa diputus ya. Dari nyamuk bisa diputus dari larvanya tadi. Kalau yang dulu kita anukan, ya tadi kalau ada air yang menggenang, dikuras, yang dikuras. Kalau yang kecil-kecil dibuang, pokoknya diganti ke air vas bunga, diganti paling lama itu seminggu sekali. Juga misalnya ada air-air tadi untuk jebakan serangga, jebakan juga seminggu sekali diganti. Kemudian ketika airnya itu tidak mungkin dikuras, bisa dikasih abate itu untuk membunuh jentik-jentiknya itu. Kemudian kalau yang pemutusan di nyamuk dewasa ya yang dulu ada penyemprotan itu adalah untuk jadi semua rantai bisa dilakukan. Jadi dengan mengetahui rantainya itu bisa diusahakan cara apa saja yang bisa untuk mencegah adanya penularan. Dan juga masih terkait DBD ini kan ada yang tahapannya juga ini dokter ya. Jadi untuk panasnya itu berapa hari, kemudian ketika sudah turun ini ternyata sampai sekarang pun masih banyak yang menduga ini sudah sembuh begitu ya, tidak menyangka bahwa ini sebetulnya tahap yang mengkhawatirkan. Tahu-tahu anak sudah misalnya muntah darah, sudah bercak-bercak dan akhirnya tidak tertolong begitu. Ya, jadi begini Mbak Ida, jadi memang untuk DB ini memang kan pertama ya, jadi memang kita harus tahu dulu sebenarnya DB itu mungkin kalau dilihat dari angka kejadian infeksi DB itu sebenarnya banyak, tapi tidak semua infeksi itu menimbulkan gejala atau kadang menimbulkan gejala tapi ringan. Jadi kadang kalau mungkin di presentasi gitu ya, yang betul-betul sampai DB berat apalagi sampai shock itu hanya sekian persen aja gitu. Sedikit sebetulnya. Sedikit, tapi memang kadang itu tetap kita yang penting waspada. Jadi memang untuk deteksi memang ada pemeriksaan yang dari serologi yang dari awal juga bisa, misalnya hari 1 ke 2 pun bisa, tapi itu misalnya positif belum tentu nanti itu juga akhirnya jatuh sampai shock itu enggak tahu. Tapi memang ini infeksi DB. Jadi infeksi DB belum tentu nanti sampai berat tadi sampai berdarah seperti itu. Tapi yang jelas ini kita udah tahu, paling tidak udah tahu, oh ini ternyata terkena infeksi DB, itu waspada.
Kemudian nanti dipantaunya dengan pemeriksaan darah itu, bagaimana kadar trombositnya dan baginya. Lah memang penurunan kadar trombosit ini biasanya terjadi setelah demam hari ketiga ya. Setelah hari ketiga itu mulai ada penurunan trombosit ini, dan ini juga tidak hanya sekali Mbak Ida, karena kita yang penting itu ada pemantauan ya, kita pemantauan. Jadi memang tidak hanya sekali, nanti tahu lagi apakah ini masih ada turun lagi apa udah naik, karena kita tidak tahu peak terendahnya berapa, kadar terendahnya berapa seperti itu. Biasanya memang kalau kadar trombosit itu masih di atas 100.000 itu kita masih tenang lah, masih bisa, tidak harus mondok ya, bisa dirawat di rumah. Yang penting dijaga bagaimana itu istirahat, kemudian asupan cairan yang cukup. Jadi mungkin masih banyak yang dikasih ini untuk menaikkan trombosit. Sebenarnya kalau masih dalam proses perjalanan penyakit itu ya nanti turun ya akan turun, tetap turun gitu loh. Jadi nanti memang itu yang penting asupan cairan apapun itu asal bisa masuk itu insya Allah bagus untuk anak ya. Jadi itu bagus, dan itu nanti kalau akan naik setelah fase terendah itu terlampaui akan naik. Jadi memang sesuai dengan udah sampai penyembuhan. Jadi memang yang penting adalah antisipasi tadi, kemudian evaluasi, pengamatan, dan asupan cairan tadi. Kalau memang ada hambatan-hambatan di mana anak itu mungkin sebenarnya masih 100.000 tapi anak kok asupan cairan tidak masuk, apa muntah terus, ya harus dibawa ke vaskes ya, mungkin perlu dirawat inap. Tapi kalau selama itu anak juga keadaannya bagus, trombositnya juga masih dari 100, di rumah ada tidak apa-apa. Tapi kemudian tetap dipantau ya, nanti dicek ulang trombositnya. Kalau masih ada penurunan, biasanya kalau udah di bawah 100.000 perlu rawat inap. Ya, gitu, itu. Apalagi kalau udah di bawah 70.000, biasanya kalau di bawah 70.000 itu sudah bisa jalur UGD ya. Biasanya dengan jalur UGD itu masuk, kalau dilihat dari trombositnya saja itu di bawah 75.000. Tapi kalau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan, misalnya anak juga asupan cairan kurang, keadaan dehidrasi, KU-nya lemas, ya bisa aja masuk seperti itu. Tapi yang jelas tadi ya, bagaimana tetap anak bisa istirahat dan asupan cairan tadi. Baik ya. Nanti juga bisa dijelaskan ini dokter bagaimana sebetulnya langkah pemantauan mandiri di rumah ya. Jadi misalnya dari awal anak terkena panas ini nunggu berapa hari begitu sebelum nanti cek trombosit tadi, nanti bisa dijelaskan di sesi kedua. Dan pemirsa tetap bersama kami di program klinik kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali di klinik kita, dan tentu saja kita masih berbincang tentang tema kita, yaitu mengenal berbagai penyakit menular. Kita buka kesempatan ya untuk pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan, tadi saya sudah bertanya juga ya ke Dr. Parwanti bagaimana sebetulnya langkah pemantauan mandiri yang bisa dilakukan di rumah. Jadi ketika kita mendapati anggota keluarga ini mengalami sakit panas begitu. Ya. Jadi gini, memang untuk demam sendiri biasanya kalau untuk khas dari demam berdarah itu memang kadang selain demam kadang pusing ya, yang kadang jelas itu pusing. Memang untuk sekarang ini kalau tadi memang untuk lab darah, kalau misalnya kita tahu tentang trombosit kan nunggu hari ketiga. Tapi kalau untuk sebenarnya untuk rapid test juga udah ada Mbak sekarang ya. Rapid test untuk DB itu ada namanya NS1, itu sejak hari pertama bisa diketahui. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa misalnya ini positif itu tidak langsung kok nanti akan jatuh yang tadi karena harus berat. DB positif belum tentu nanti gejala berat. Karena tadi saya katakan bahwa yang nanti akan dari presentasi itu yang DB itu sampai perdarahan, sampai shock itu hanya sedikit ya, dari sekian persen aja. Karena memang kadang demam biasa, bahkan yang tidak bergejala pun ada nanti yang dites positif. Karena memang dia asimptomatis gitu ya. Atau yang cuma demam biasa, anak juga masih sehat, trombosit kadang juga masih tinggi, yang positif juga bisa. Karena seperti tadi kemarin itu kita, waktu COVID kan juga ada yang istilahnya yang tidak bergejala, seperti itu. Dan juga ada tidak merasa juga ya, OTG itu juga ada. Nah ini juga DB pun seperti itu, sehingga kadang untuk pemeriksaan rapid test ini kadang ya ada
untuk dampaknya. Kadang psikologis itu kadang ketika positif kadang malah bikin down. Ternyata aku positif TB seperti itu. Padahal sebetulnya itu belum tentu nanti tadi gejalanya sampai berat itu. Gitu ya. Jadi memang kadang ya yang jelas kalau memang kita udah siap, kadang itu bagus untuk antisipasi. Oh ternyata saya misalnya demam positif TB berarti harus lebih hati-hati ya. Nanti bagaimana asupan, yang jelas tadi saya sampaikan asupan cairan yang paling penting. Sedangkan untuk evaluasi mandi di rumah yang penting juga dilihat gejala-gejalanya. Jadi memang anak itu memang yang perlu diwaspadai itu kan gejala perdarahan ya Mbak Ida ya. Gejala perdarahan itu bisa macam-macam, bisa kadang nanti muncul bintik-bintik perdarahan. Bintik-bintik perdarahan itu yang namanya PTG itu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan Mas tadi yang rasnya dari DB tadi itu meskipun kecil-kecil ya, itu biasanya kalau untuk bintik-bintik pada demam berdarah itu agak tua. Merah tua. Warnanya itu agak tua ya, agak tua. Dan itu nanti misalnya itu dipegang kemudian direnggangkan, dipenyak itu tidak akan hilang karena itu adalah darah yang keluar dari darah yang pembuluh darah ya. Beda dengan bukan gigitan nyamuk ya. Bukan gigit nyamuk atau beda dengan bintik-bintik yang lain. Misalnya bintik yang kayak masa campak misalnya, beda macam Mas. Ada bintik-bintik yang bisa campak atau rubella atau kadang mungkin penyakit yang rosel. Kan ini lebih mudah ya. Ini biasanya kalau nanti misalnya meskipun kita banyak gitu ya, ketika itu ditekan kulitnya itu akan memudar. Gitu ya kalau campak ya. Atau ras-ras yang lain, ras yang bukan berdarahan. Oh, iya. Ya bisa ini bisa dicampak, bisa dirubella, bahkan kadang bisa dimungkin karena gigitan nyamuk atau kadang karena apa itu yang ras-ras yang lain, misalnya roseola itu yang panas 3 hari kemudian turun keluar itu juga sama. Ketika dia itu akan memudar. Jadi akan lebih mudah. Tapi kalau yang PTG pada DB tadi dia itu memang darah yang keluar, yang bocor istilahnya. Itu ada sel-sel darah keluar di jaringan, jadi meskipun kecil dipencetnya aja tidak hilang. Dan biasanya memang agak gelap memang ya, agak gelap warnanya ya. Jadi itu tadi. Kemudian di tanda-tanda yang lain misalnya sikat gigi kok ada darahnya. Biasanya pada enggak ya, jadi gejala perdarahan bisa macam. Atau ketika mungkin anak makan, muntah juga ada, mungkin ada darahnya juga bisa. Jadi harus diwaspadai ketika ada gejala-gejala perdarahan, baik itu kadang mungkin di kulit tadi, mungkin ketika sikat gigi ada darahnya, mungkin mimisen, mungkin muntah atau pas di BAB-nya ada, itu berarti itu harus segera ya, harus segera. Tapi yang jelas tadi, meskipun ikut di rumah, pemeriksaan trombosit tetap harus dilakukan. Kalau pemeriksaan trombosit mungkin idealnya di hari keberapa panas dokter? Tadi memang setelah 3 hari. Setelah 3 hari ya. Habis itu kalau memang gejalanya itu memang sudah ada penurunan, tapi masih di angka mungkin di atas 100, tetap berikutnya harus ada evaluasi. Kalau memang istilah sekarang banyak ya laborat petugas yang bisa dipanggil, jadi tidak harus karena anaknya dibawa ke vaskes atau di lab, tunggu petugas yang dipanggil datang bisa. Ya, tapi kalau selama kadar trombosit itu masih di atas 100.000, kemudian anak juga KU-nya keadaan umumnya baik, minumnya makannya juga baik, aman di rumah. Tapi tadi ketika kadar trombositnya di bawah 100.000, kemudian juga atau mungkin asupan cairan susah, bahkan anak mungkin muntah-muntah dan sebagainya, sebaiknya dibawa ke rawat inap ke vaskes ya. Jadi ini ya yang mungkin kadang anak itu kan memang daya tahannya kan berbeda-beda. Ada yang meskipun dia sudah sebetulnya udah katakanlah parah begitu ya, atau mungkin sudah panas berhari-hari, tapi dia tetap misalnya main seperti biasa, tetap kemana-mana. Nah, ini kan orang tua tidak menyangka bahwa ternyata si anak ini sakit begitu ya. Makanya pentingnya tadi di hari ketiga cek trombosit dulu begitu ya, sebelum terjadi yang lainnya. Atau bisa tadi yang mau rapid test juga bisa. Kalau rapid test itu di klinik MTA juga bisa? Nanti mungkin diusahakan ya, nanti gitu diusahakan. Tapi sekarang itu rapid test itu cepat ya. Jadi kalau seperti kalau kemarin waktu COVID, kalau rapid test kan diambil swabnya, kemudian kalau ini diambil darah aja sedikit, kemudian diteteskan kayak tes pack gitu ya, kayak tes pack itu, tapi ini darah ya. Kemudian itu bisa, itu jadi bisa langsung keluar ya, ketahuan kadar trombositnya. Bukan, ini antigen virusnya. Virusnya. Jadi kalau untuk NS1 itu untuk masalah apakah di dalam tubuhnya ini ada antigen dari
dingin apa tidak, seperti iya, itu. iya. Jadi ada virus yang masuk enggak gitu loh. Baik. Nah kadang kalau anak diambil darahnya kok nggak bisa segera keluar, itu apa dokter penyebabnya? Itu macam-macam ya. Jadi macam-macam. Pertama mungkin kadang anak itu juga ya misalnya kadang lembut, pembuluh darahnya lembut. Kemudian kadang mungkin anak kadang kurang cairan, jadi agak kulap ya. Jadi memang itu keadaan masing-masing beda ya. Kadang tapi ya itu kadang juga tergantung juga dari skillnya dari petugasnya juga. Jadi memang tapi kalau kadang anak itu memang udah dehidrasi, itu kan juga susah untuk ngambilnya, susah lagi di beberapa tempat gitu ya, bolak-balik ya. Jadi yang jelas memang ini yang penting untuk pemantauannya, karena kalau untuk obatnya sendiri, obat untuk antivirusnya sampai sekarang belum ada. Jadi yang penting tadi pengawasan, bagaimana asupan cairan, jangan sampai anak itu jatuh pada dehidrasi, apalagi sampai shock. Ya itu yang kita antisipasi, jangan sampai jatuh ke sana. Ya, baik. Ini dokter sebelum ke DB lagi, sebab nanti kalau masih ada waktu, ini ada pertanyaan dari Ibu Retno yang ada di Purworejo. Dokter, ada seorang nenek, dia cacingan, cacing kremi. Kalau habis maghrib katanya pada keluar di anus sampai menjelang mau tidur. Padahal dia itu orangnya rajin, rumahnya bersih. Kemudian dia minum obat warung habis 1 kaplet kok masih ada cacingnya. Nah, dia takut mau minum obat lagi sebab ada efek samping bagi penderita liver dan lain-lain, sampai sebulan belum sembuh. Ini sebaiknya bagaimana dok cara mengatasinya? Oh ya begini, jadi ini juga termasuk penyakit menular ya, cacing. Cacing ini termasuk parasit ya, termasuk parasit. Jadi begini Bu ya, jadi cacing kremi itu jumlahnya kecil-kecil banyak, makanya sama kayak parutan kambil gitu ya. Jadi di dalam tubuh. Tapi bisa dilihat mata telanjang bisa? Bisa. Cacingnya sendiri bisa, tapi putih sendiri. Jadi kadang memang jadi ciri khasnya kadang kalau dulu itu, kalau ciri khasnya kena infeksi cacing kremi itu memang cacing itu kalau malam hari suka bertelur. Bertelur itu kadang di anus. Jadi makanya kadang kalau malam hari kok terasa gatal sekali di anus, itu salah satu tanda-tanda cacing kreminan, orang bilang kreminan itu. Jadi itu cacing juga keluar gitu, ada yang keluar di anus itulah. Ketika itu dia tidak hanya cacing tok, dia itu bertelur. Telurnya itu bisa ribuan. Wah, iya. Kita tahu cacingnya aja sekecil kremi serutan kerambil itu. Telurnya seberapa kecilnya? Sangat kecil lagi. Tidak terlihat dan ribuan, sehingga biasanya kalau ketika seorang dalam rumah itu ada yang terinfeksi cacing kremi ini, nanti serumah juga bisa semua, karena telur itu sudah berterbaran di mana-mana. Ini yang kadang menyebabkan susah sembuhnya, karena kan ada terus. Jadi yang jelas harus jaga kebersihan, ya, jaga kebersihan. Kemudian ya nanti jangan beli obat warung, pergi ke dokter untuk pengobatan. Kemudian betul-betul jaga kebersihan, terutama cuci tangan ya, cuci tangan kalau mau makan, karena kan penularan lewat makan, kontaminasi ya, mungkin juga tangan kalau misalnya, dan ini kan lewat tinja juga, habis dari belakang cuci tangan pakai sabun yang bersih, mau ngopeni makanan masakan juga cuci tangan yang bersih, kalau bisa jangan makan yang mentah-mentah, karena mungkin kemungkinan besarnya kan terkontaminasi. Wong kita udah di mana-mana ada, mungkin ada di daun-daun, seperti itu. Kemudian juga yang tempat tidur itu diusahakan dicuci, kalau perlu mungkin direbus, terserah mau pakai, karena itu kan berarti di tempat tidurnya juga banyak gitu itu ya, spray kasur-kasur itu ya telurnya itu semua. Jadi memang dan itu kalau satu orang yang sakit serumah diobati semua. Kemungkinan juga nanti bisa tular menular. Jadi itu sebenarnya tidak merupakan cacing yang berbahaya sekali, tidak, tapi itu sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu karena gatal gitu ya. Mengganggu seperti itu, dan sebaiknya dirobati semua keluarga. Dan tadi betul-betul untuk memutus penularan ya tadi betul-betul dianukan. Selain diobati cacing ya tadi semua yang kemungkinan besar tidak hanya di situ, jadi di kasur, di selimut-selimut, mungkin di baju-baju itu di rumah itu udah banyak kan. Apalagi itu kemudian kita pas dikebul-kebulkan seperti itu kan, kita kan bersihin kasur kan seperti itu, orang tua lah itu malah kemana-mana ya. Jadi itu, jadi yang penting tadi bagaimana yang cuci tangan yang sudah kita biasakan pada protokol kesehatan itu dilaksanakan ya, terutama itu. Tapi sepertinya memang sekarang sudah mulai kendor lagi ya, soal cuci tangan ya. Baik ya,
masih ada sedikit waktu, mungkin tadi sudah bahas tentang DB begitu ya, mungkin masih ada lagi dokter yang perlu disampaikan? Yang disampaikan termasuk untuk penanggulangan ya. Jadi kita tahu bahwa salah satu untuk DB ini tidak ada salahnya kita ulang-ulangi terus, dilaksanakan 3M ya. Bagaimana itu kita betul-betul kalau ada yang tempat-tempat menampung air itu kemudian dikubur, kemudian dimusnahkan ya, kemudian juga air juga dikuras contohnya. Kalau ini juga untuk yang terbaru, ini juga sekarang kalau memang untuk yang bagi yang karena masih lumayan mahal, ini ada juga untuk vaksin untuk DB udah ada ya. Vaksin untuk DB udah ada, tapi untuk sekarang ini masih untuk yang di atas 5 tahun atau 6 tahun gitu ya, yang bisa divaksin DB ini. Dan memang masih lumayan mahal ya, tapi sudah ada, jadi udah ada harapan. Jadi mungkin kalau bagi orang tertentu, kalau mungkin satu suntikan ya 700 atau 800 ya, 2 kali suntikan itu mungkin tidak seberapa dibanding kalau sakit juga ya, karena memang DB seperti itu keadaannya. Jadi memang sudah ada. Jadi selain bagaimana menjalankan 3M, kemudian ya kalau sakit segera tadi ya pertolongan pertama juga bisa, atau ubah vaskes juga bisa diadakan istilahnya pemantauan ya, evaluasi sendiri di rumah, atau kalau memang keadaan ada indikasi harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau yang udah masih sehat bisa tadi diusahakan dengan vaksinasi juga bisa. Ya, itu tadi ya beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait DB, karena memang ini selalu muncul ya setahun. Iya, ini kan saya katakan sama ke depan ini circle aja nanti pas turun, nanti ketika musim-musim habis selesai musim hujan gini biasanya yang banyak ya. Jadi karena udah enggak ada hujan lagi, dulu banyak tampungan air sisa air hujan, mungkin di ban-ban di kebun, ada mungkin ada legoan-legoan kayu-kayu bekas potongan itu tidak ada hujan lagi kan jadi mengena tuh. Ketika masih hujan kenapa enggak ada, kan ada lagi tumpah, hujan lagi tumpah seperti itu. Ya. Tapi ketika udah enggak hujan lagi, malah bekas-bekas air dulu yang menggenang itulah yang jadi sarang nyamuk. Gitu. Baik. Ya, ini ada yang menelpon kah? Coba kita buka. Halo, assalamualaikum. Ya, baik. Ya, dokter, ini kita juga sudah tiba di sudah ada penelpon lagi. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana? Saya dari Ibu Mulyati. Dari Ibu Mulyati di Wonosobo. Silakan ibu, pertanyaannya kepada Dokter Parwanti. Ya, Dokter Parwanti, umur saya udah 75 tahun. Tapi kalau malam memang terasa gatal sekali dalam subur itu, dan kalau buang air besar itu sangat pedih. Apa itu termasuk ada cacing kremi atau gimana ya, dokter? Baik, itu pertanyaannya, J. Ibu itu kalau misalnya pas gatel itu ada kerasa ada gerak-gerak itu enggak, atau kadang kan bisa kadang di buku itu ada kelihatan putih-putih kecil. Terasa, tapi karena saya kukuri terus jadi enggak terasa ya. Tapi kalau sering itu gatel dan pedih kalau buang air besar. Begitu, Dokter Parwanti, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi memang diagnosa pasti dari cacing kremi kalau memang kita tahu ditemukan cacingnya. Itu biasanya kalau ketika gatel kok kemudian dia kelihatan ada cacing yang keluar dari tubuh itu ada. Kalau enggak kelihatan ketika ditinjak kok juga tidak kelihatan yang cacing dewasanya, lebih baik dicekkan di laborat, Bu ya. Nanti dicekkan di laborat, dicek tinjanya, kalau memang betul cacing nanti ada banyak telur. Jadi bisa dianukan. Jadi datang ke laboratorium dulu baru diambil gitu. Atau itu bisa ditinjanya, atau kadang diusap dubur. Karena kan biasanya telur-telur masih ada di dubur. Karena memang biasanya kalau cacing kremi itu kan memang telurnya dia akan memigrasi ke dubur itu dari ke bawah, makanya rasanya gatal sekali. Itu nanti bisa ke laborat untuk periksa tinja atau periksa usap dubur, itu nanti dicek di laboratorium apakah ada telur-telurnya seperti itu untuk memastikan ya. Karena namanya infeksi itu diagnosa pasti kalau ditemukan penyebabnya. Apakah kadang bisa juga Mbak Ida jadi
infeksi cacing itu sering juga terjadi infeksi campuran. Kadang tidak hanya cacing kremi aja, mungkin ada cacing gelang yang lain. Jadi nanti ketika dicek tinja juga bisa ketahuan. Macam-macam cacingnya. Ada beberapa macam telur, kan telurnya beda-beda gitu seperti itu. Kan. Di lab kelihatan semua ya. Iya, tapi untuk diagnosa pasti dicek untuk lab tinjanya. Kadang kalau untuk cacing kremi selain tinja nanti itu bisa juga mungkin capnya itu di lab usap di tubuhnya itu. Baik, ya meskipun memang tidak berbahaya tapi sangat mengganggu begitu ya. Apalagi kalau tadi yang awal tadi sampai sebulan ini pasti udah sangat menggelisahkan ini ya. Baik, yang jelas tadi ya yang saya sampaikan tadi tempuh ya. Apa udah kebersihan betul. Jadi mungkin apa spray sarung bantal semua mungkin direbus beberapa kemudian dijemur semua, kasur-kasur juga dijemur. Dan tadi membersihkannya jangan ditepuk-tepukin tadi ya. Itu juga kadang ini ya. Inilah salah satu yang ini banyak anak-anak pondok skabies juga sama, juga harus itu juga kalau perlu juga itu kan juga menular juga, itu juga parasit juga ya, tungo yang kalau itu kan di bawah kulit ya, memang bikin terowongan kalau malam juga gatal sekali. Jadi mungkin ini kemarin banyak sekali yang di banyak pasien itu kalau ini oleh-oleh dari pondok, oleh dari seperti itu sama ya, diusahakan begitu jaga kebersihan yang selain diobati, itu juga yang tempat untuk tidur itu semua dibersihkan semua, dikanukan kalau perlu direbus, dijemur semua dikanukan itu. Jaga kebersihan itu ya intinya ya. Jadi memang sebenarnya apapun itu yang kita bicarakan tadi sekian banyak penyakit menular tadi intinya adalah higienis, adalah kebersihan, baik itu kebersihan badan, kebersihan lingkungan itu yang dikanukan. Itu salah satu dari pemutus rantai dari penyakit menular ini. Insya Allah kalau sudah jadi kebiasaan soal kebersihan ini tidak akan terasa repot begitu karena memang buktinya untuk penyakit-penyakit maju di negara-negara maju itu dengan higienis dengan kebersihan sudah bagus itu angka-angka penyakit ini udah sangat jauh menurun. Biasanya kalau di negara maju ya penyakit menularnya ya penyakit menular yang kayak kemarin itu COVID dan banyak virus-virus baru. Tapi kalau yang penyakit-penyakit karena kebersihan, masalah kebersihan harian sudah itu nggak ada ya, sudah zaman dulu begitu ya. Baik, Dokter Parwanti, terima kasih sekali kehadirannya di studio MTA TV, sudah berbagi informasi kepada pemirsa semuanya. Semoga ini juga nanti bisa diterapkan oleh pemirsa di rumah, selalu menjaga kebersihan dimanapun Anda berada. Terima kasih dokter, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.